Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Senang sekali pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali di dalam renungan saat pagi hari ini. Sebelum kita mulai hari ini dalam semua aktivitas kita, mari datang kepada Tuhan. Kita mendengar firman Tuhan. Sama-sama kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan buat kami. Hanya oleh anugerah-Mu kami ada sebagaimana kami ada. Dan sebelum kami melangkah di hari yang baru ini, kami menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya ketika kami mempercayakan hidup kami kepada Tuhan, maka Engkau yang mengatur semua baik adanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mendengar firman-Mu. Kami buka hati kami buat firman-Mu. Sampaikanlah isi hati-Mu, pakai hamba, pakai kami semua. Untuk kami mendengar dan menerima firman-Mu. Dan terlebih kami boleh lakukan firman-Mu. Kami izinkan Roh Kudus yang memimpin dan ambil alih. Terima kasih Tuhan, sehingga renungan firman Tuhan pagi hari ini boleh disampaikan dan kami semua boleh diberkati. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini sama-sama kita akan mendengar firman Tuhan. Kita akan mendengar firman Tuhan. Saya beri judul renungan pagi hari ini, mempercayai Tuhan. Saya beri judul renungan pada saat pagi hari ini, mempercayakan diri kepada Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, sama-sama kita membuka Alkitab kita di dalam Amsal pasal 16 ayat 3 dan ayat yang keempat. Amsal pasal 16 ayat 3 dan ayat 4. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat dari sini ayat yang telah kita baca. Amsal ini ditulis oleh seorang raja yang penuh dengan hikmat. Kita melihat setiap nasihat-nasihat itu masih akurat sampai dengan hari ini. Ya, berhubungan dengan masalah moral, etika, ya peraturan-peraturan, ajaran-ajaran dan nasihat-nasihat itu. Kita melihat dari sini ada nasihat yang baik. Mengapa Raja Salomo menerima nasihat yang luar biasa? Kita mengerti bagaimana hubungannya dengan Tuhan. Dia begitu dekat dengan Tuhan. Dia begitu intim dengan Tuhan. Sehingga pada suatu saat Tuhan berkata, apa yang kamu minta? Lalu apa yang dikatakan oleh Salomo? Aku minta supaya Tuhan memberikan hikmat. Dan hikmat inilah yang dimiliki oleh Salomo. Dan salah satunya yang kita baca pada saat pagi hari ini. Hikmat yang berasal bukan dari hikmatnya sebagai seorang raja, tetapi hikmat yang berasal dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat ada nasihat yang luar biasa yang perlu kita pelajari dan perlu kita teladani. Di dalam ayat yang ketiga, di situ dikatakan, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini kita melihat bahwa Tuhan membuat segala sesuatu itu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan di dalam ayat yang telah kita baca tadi, di situ dikatakan bahwa di dalam ayat yang keempat, Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Dari sini kita mengambil kesimpulan bahwa kemana Tuhan menunjuk, di situ Dia membuka jalan. Ada hal-hal yang luar biasa yang Dia kerjakan dan Dia lakukan bagi kita, orang-orang yang mentaati setiap peraturan dan nasihat
nasihatnya. Di ayat yang telah kita baca, di situ dikatakan bahwa serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan. Kita diminta untuk mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Bukan kepada diri kita ataupun kepada kekayaan atau kepada sesuatu yang dapat kita andalkan. Tuhan mau supaya kita mempercayai Tuhan seutuhnya, 100%. Bahkan bukan hanya sekedar percaya, tetapi mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dengan cepat kita akan melihat ada 2 poin yang akan kita pelajari pada saat pagi hari ini. Mengapa harus mempercayakan diri kita kepada Tuhan? Yang pertama, kita melihat di sini dikatakan di dalam ayat yang ketiga, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari sini kita melihat, kita belajar bersama-sama mengapa kita harus mempercayakan hidup kita, diri kita, rencana kita, perbuatan kita kepada Tuhan. 1, karena Dia Allah yang berprakarsa. Kata prakarsa di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu memiliki kata inisiatif, usaha, yang punya ide. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari sini kita melihat Allah lah yang punya prakarsa, Dia yang punya ide, Dia Allah yang punya inisiatif, bahkan Dia Allah yang berusaha untuk merancang segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita untuk tujuannya masing-masing. Tentu sebagaimana di dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11 di sana dikatakan, Aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padamu, yaitu memberi hari depan yang penuh harapan. Itu rancangan Tuhan. Tetapi kadangkala rancangan Tuhan itu tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Tetapi percayalah, ketika kita mempercayakan kepada Tuhan, Dia Allah yang berinisiatif, Dia Allah yang punya ide, Dia Allah yang punya tujuan dan menentukan semuanya. Ketika Dia menunjuk, maka di situ Dia akan membukakan jalan bagi kita. Oleh sebab itu, dari sini kita belajar untuk belajar menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Menyerahkan bukan berarti hanya sekedar berkata, Tuhan ini saya. Dan kita katakan, Tuhan seperti ini yang saya lakukan. Bukan, tidak cukup hanya sampai di situ. Tetapi Tuhan mau agar kita tidak hanya sekedar percaya, tetapi mempercayakan diri kita seutuhnya kepada Tuhan. Mempercayakan rencana kita, mempercayakan seluruh perbuatan kita, mempercayakan seluruh pengharapan kita kepada Tuhan, cita-cita kita, kerinduan kita, bahkan serahkan segala pergumulanmu kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari sini kita melihat ketika kita mengandalkan Tuhan, maka di situ Tuhan turun tangan, bekerja dengan caranya yang ajaib, bekerja dengan cara-cara yang tidak masuk di logika kita. Nah, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini kita mau belajar sebagaimana di dalam Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7 di sana dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Maka di situ kita akan melihat janji Allah digenapi dalam hidup kita. Sekali lagi, mengapa kita harus mempercayakan diri hidup kita kepada Tuhan? Karena Dia Allah yang berprakarsa, Dia Allah yang punya ide, Dia Allah yang punya inisiatif untuk rencananya yang dahsyat untuk kita manusia. Rencana Allah membawa manusia kepada keselamatan. Rencana Allah membawa kita untuk menerima janji-janji Allah, masa depan yang indah dan penuh harapan. Oleh sebab itu, yang harus kita lakukan, turut dan ikuti kehendak Tuhan. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan
hatimu. Ikuti kehendak Tuhan, maka yang terbaik itu yang terjadi di dalam hidup kita. Ingat, Dia Allah yang berprakarsa. Yang kedua, mengapa kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan? Karena Dia Allah yang berotoritas. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pagi hari ini kita melihat bersama-sama bahwa Tuhanlah yang menentukan arah dan langkah hidup manusia. Sepintar-pintarnya manusia menata hidup, merancang sesuatu untuk masa depan, untuk sesuatu yang ada di depan. Saudara, seringkali kita diperhadapkan kepada satu titik di mana manusia mengalami yang namanya gagal. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan, Allah kita adalah Allah yang tidak pernah gagal. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Bahkan selanjutnya lagu itu mengatakan, Dia Tuhan yang tidak pernah lalai. Untuk apa? Menggenapi janji-janjinya dalam hidup kita. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara sekalian, Dia tahu yang terbaik untuk hidup kita. Dia tahu segala sesuatu yang terbaik untuk keluarga kita. Dia tahu yang terbaik untuk masa depan kita. Mari pada saat pagi hari ini teruslah percayakan hidup kita. Sebab apa? Dia Allah yang punya kuasa untuk mengatur hidup kita. Jangan pakai lagi logika kita, kemampuan kita, dan kita merasa diri mampu. Tapi pada saat pagi hari kita mau belajar untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, itu tadi yang harus. Mengapa kita mempercayakan diri kepada Tuhan? Karena Dia Allah yang berprakarsa. Yang kedua, karena Dia Allah yang punya otoritas. Ya. Dan sekarang yang harus kita lakukan sebagai orang-orang percaya, ketika kita mempercayakan diri kepada Tuhan, yang harus kita lakukan berserah dan percaya kepada Tuhan. Kadang-kala kita hanya berserah, Tuhan, ini saya, ini masalah saya. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, kepercayaan kita kepada Tuhan seringkali mengalami kegagalan. Kita percaya diri sendiri, bahkan kita mulai meragukan kemampuan Tuhan. Betapa kecewanya Tuhan ketika kita merasa kita tidak percaya akan kemampuan Tuhan. Padahal Dia menyediakan kemampuan Allah selalu tersedia secara berlimpah bagi mereka yang percaya akan Dia. Mari pagi hari ini kita berkomitmen, Tuhan, ini saya. Berserah penuh kepada Tuhan. Percaya sungguh kepada Tuhan. Dan lakukan yang harus kita lakukan yang kedua, yaitu jangan takut gagal. Lakukan apa yang menjadi bagian kita. Kerjakan, mari terus berkarya. Memiliki kreativitas, bahkan andalkan Tuhan. Melalui apa? Tuhan, tunjukkan jalan. Selalu bertanya kepada Tuhan, apa yang harus saya lakukan, Tuhan? Bertanya kepada Tuhan, seperti Daud. Dia bertanya kepada, minta petunjuk dari Tuhan. Dan ketika kita datang kepada Tuhan, baik dalam doa, dalam firman Tuhan, Dia akan menunjuk apa yang harus kita lakukan dengan hikmat-Nya. Salomo pun demikian, dengan hikmat-Nya, sehingga dia dapat mengambil keputusan yang tepat dan tidak pernah salah. Puji Tuhan, percayakan diri kita kepada Allah yang tidak pernah gagal. Kalau kita percayakan diri kita kepada manusia, maka kita akan gagal. Apalagi percaya kepada kemampuan diri sendiri. Yang terakhir yang harus kita lakukan, fokuslah kepada Tuhan. Ya, fokus kepada Tuhan Allah yang besar. Fokus kepada Tuhan Allah yang berprakarsa atas hidup kita. Fokus kepada Tuhan Allah yang berdaulat dan berotoritas atas hidup kita. Maka semuanya akan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ingat, jika kita berjalan bersama dengan Tuhan, Dia yang akan membawa kita kepada janjinya yang luar biasa. Janjinya ya dan amin. Dia tidak pernah gagal. Mari datang kepada Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan Bapak, Ibu, Saudara sekalian? Kita ada banyak kekhawatiran, mungkin ada di dalam keadaan yang sesak di hari ini.
penuh dengan kekhawatiran, menghadapi dunia, menghadapi zaman, menghadapi kemelut yang kita hadapi dalam rumah tangga, dalam pekerjaan. Ingat, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dia punya rencana yang indah dan yang terbaik yang akan Dia lakukan bagi kita. Puji Tuhan, sama-sama kita datang kepada Tuhan, bersyukur untuk firman Tuhan dan nasihat yang kita sudah dengar pada saat pagi hari ini. Mari datang kepada Tuhan, kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur untuk saat yang indah pagi hari ini. Kami sudah mendengar firman Tuhan. Nasihat-Mu itu yang kami turuti, yang kami mau lakukan. Sehingga setiap hari hidup kami dipenuhi dengan sukacita. Ada keyakinan yang pasti ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan. Kami mau belajar untuk mempercayakan seluruh hidup kami kepada Tuhan. Allah yang tidak pernah gagal. Allah yang tidak pernah lalai untuk menolong kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga, terima kasih. Kami mau belajar untuk mempercayakan diri kami kepada Engkau, Allah yang berprakarsa atas hidup kami. Allah yang berotoritas atas hidup kami. Dan rencana-Mu itu tidak pernah gagal. Ketika Tuhan membuka jalan, menunjuk jalan, di situ Engkau akan membuka jalan. Sekalipun tidak ada jalan. Bapa di dalam sorga, pagi hari ini kami bawa setiap jemaat-Mu, umat-umat-Mu ke dalam tangan-Mu. Dalam segala pergumulan mereka, Tuhan hadir, Tuhan datang melawat mereka. Tuhan ada di antara mereka yang mungkin susah, ada di antara mereka yang sakit. Engkau datang menjadi penyembuh yang heran, yang ajaib di dalam nama Yesus. Mereka yang menghadapi pergumulan yang berat, Tuhan datang memberi kelepasan, memberi kemenangan di dalam nama Yesus. Kami berdoa studi pendidikan umat-umat-Mu diberkati dalam nama Yesus. Pekerjaan Tuhan yang ada di GPDI Hebron juga diberkati Tuhan. Gembala, penasihat gembala, seluruh staf diaken, semua yang ambil bagian di dalam pelayanan yang ada, Tuhan Yesus memberkati. Hikmat urapan, terlebih doa kami, berkati pekerjaan Tuhan yang ada di GPDI Hebron. Kembang luaskan, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Belas kasihan-Mu buat Indonesia. Kami berdoa sejahtera-Mu buat Indonesia. Sejahtera-Mu buat kota Malang. Doa kami, beri hikmat kepada pemerintah yang ada. Mulai dari presiden sampai kepada pemerintah yang ada di RT RW. Semua diberkati oleh Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan akan melawat Indonesia. Terlebih doa kami, selamatkan Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oleh sebab itu memberkati semua kami yang sudah mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia asal kami mau lakukan firman-Mu. Firman-Mu ya dan amin, dan janji-Mu ya dan amin. Engkau tidak pernah gagal, tidak pernah lalai untuk menolong kami. Terima kasih Tuhan, kami mau jalani hari ini bersama dengan Tuhan. Hari yang diberkati Tuhan, hari yang penuh dengan kemenangan. Kami tahu Tuhan ada buat kami. Setiap keluar masuk kami di sepanjang hari ini, Engkau jaga, lindungi, jauhkan dari malapetaka, mara bahaya, sakit, penyakit, bencana. Kami usir tolak dalam nama Yesus. Perlindungan Allah yang sempurna menjadi bagian kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.